Ustadz, gimana ya, aku tuh udah pernah punya masa lalu yang buruk gitu. Terus sekarang ngerasa jadi beban banget gitu. Ya sudah, itu kan sudah terjadi kan. Kita kan gak bisa balik lagi ke sana gitu. Jangan selalu melihat orang di masa lalunya. Karena setiap orang punya harapan dengan masa depannya. Kita punya harapan kok untuk better than before. Ya Allah, aku ingin happy ending. Sahabat cahaya yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup kita di dunia ini tidak lama. Sebentar. Hidup ini singkat. Hidup ini cepat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas, setiap yang hidup pasti akan berjumpa dengan yang namanya kematian. Rasulullah SAW menyampaikan, siapakah orang yang paling cerdas dalam hidupnya? Ternyata adalah orang yang paling banyak mengingat mati dan mempersiapkan bekal untuk kematiannya. Maka selama dia hidup, dia akan menghadirkan sikap terbaik, amal terbaik, agar semua itu menjadi bekal terbaik untuk kelak dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup bukan untuk hidup, tapi hidup untuk yang maha hidup. Mati bukan akhir kehidupan. Justru mati itu adalah awal kehidupan yang sebenarnya. Maka dia akan bersungguh-sungguh meniti hari, menata waktu yang ada dalam hidup yang dia jalankan untuk mempersiapkan kehidupan yang selanjutnya. Apa? Amal. Dan amal itu akan semakin indah ketika dijalankan dengan istiqomah. Masya Allah. Inilah yang paling penting dari sebuah amal. Setiap manusia itu rugi, kecuali orang yang berilmu. Semua orang yang berilmu rugi, kecuali orang yang beramal. Semua yang beramal rugi, kecuali orang yang istiqomah. Semua yang istiqomah masih berpotensi rugi, kecuali orang yang wafat dalam keadaan husnul khotimah. Inilah yang disebut dengan happy ending. Kita mengakhiri kehidupan dengan apa? Dengan husnul khotimah, dengan keadaan yang terbaik. Dan modalnya adalah apa? Istiqomah. Ahilman, istiqomah itu berat ya? Iya, karena pahalanya surga. Kalau ringan pahalanya kipas angin ya, kulkas satu pintu gitu ya. Makanya berat memang ya. Ustadz, istiqomah itu berat, iya. Yang ringan istirahat namanya. Jadi kalau kita ngerasa waktu menjalani sesuatu itu kok kayaknya berat, ya karena disitulah Allah siapkan pahala terbesar untuk kita. Perhatikan surat Fusilat ayat 30. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kabar gembira untuk orang yang istiqomah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang, qalu, yang mereka mengatakan, Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Maksudnya apa? Dia beriman kepada Allah. Tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah di jalan Allah, istiqomah dalam semua kebaikan yang diridhoi oleh Allah. Maka apa yang Allah janjikan kepada mereka? Tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wala tahzanu. Maka orang yang istiqomah tadi akan disertai dan dikuatkan dengan siapa? Dengan malaikat yang kemudian Allah turunkan seraya menguatkan orang yang istiqomah. Apa kata malaikat? Wahai yang istiqomah, jangan sedih, jangan takut. Perhatikan, orang yang istiqomah itu tidak ada ketakutan di hatinya. Kenapa? Karena tahu tujuannya adalah Allah. Orang yang istiqomah itu menatap hidupnya dengan orientasi yang begitu luas. Kenapa? Dan orientasinya itu hanya untuk Allah. From Allah, with Allah, to Allah. Dari Allah, di jalan Allah, dan untuk Allah. Inilah kekuatan orang yang istiqomah. Maka apa? Kabar gembira yang Allah siapkan. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan berikanlah kabar gembira. Kepada siapa? Kepada mereka yang beriman dan istiqamah. Dengan apa? Dengan surga yang Allah janjikan untuk mereka. Masya Allah. Istiqamah itu indah. Istiqamah itu adalah kunci kebahagiaan. Mau bahagia? Istiqamahlah. Mau indah hidupnya? Istiqamahlah. Karena keistiqomahan kita menjalani hidup itu akan mengantarkan kemuliaan untuk kita semua. Dan sungguh nikmat yang paling mahal yang Allah berikan dalam setiap amal kita adalah amal yang istiqomah.
Apa itu istiqomah? Istimror, berkelanjutan. Allah itu lebih mencintai perkara yang mungkin terkesan kecil, tapi istiqomah, berkelanjutan, daripada perkara besar dilakukan sekali-kali. Ya, contoh misalnya, Allah tuh lebih seneng kita sholat duha ya, tiap hari 4 rakaat ya, tapi tiap hari 4 rakaat daripada 12 rakaat pas jatuh tempo cicilan gitu ya. Jadi lebih baik tiap hari rutin aja gitu. Nah, itu perkara yang indah. Dan istiqomah itu mengantarkan kemuliaan. Istiqomah mengantarkan keindahan. Pertanyaannya, Aa, gimana caranya biar kita istiqomah? Setidaknya ada 3 tips yang bisa kita sampaikan. Pertama, tambahkan ilmunya. Ya, orang kalau makin belajar, ditambah ilmunya, insya Allah dia akan diberikan kekuatan untuk bisa istiqomah. Kalau belajar ilmu berarti temukan gurunya. Maka temukanlah guru yang baik. Temukanlah guru yang bisa menuntun kita untuk bisa mendapatkan kebaikan. Kita olahraga aja ada instrukturnya. Masa hidup kita nggak ada instrukturnya? Hidup kita harus ada yang kemudian bimbing kita, ya kan? Kita kadang-kadang punya persoalan, punya kegelisahan. Nah, kalau kita punya guru, maka guru tadi yang akan mengantarkan dengan ilmunya kebaikan untuk kita. Yang kedua, cari teman yang baik. Cari lingkungan yang baik. Kenapa? Karena diakui atau tidak, lingkungan itu berpengaruh banget. Serius. Ya, cari teman yang baik. Apa ciri teman baik itu? Ada 3. 1, teman yang baik itu ketika kita bersamanya membuat kita bisa makin dekat sama Allah. Menatapnya, bersamanya, main sama dia. Jadi bawaan kita tuh ya pengen jadi better aja sih, ya gitu daripada sebelumnya. Nah, ini teman yang baik. Yang kedua, teman yang baik itu teman yang mau mengingatkanmu dalam kebaikan. Teman yang baik itu adalah teman yang membenarkan perbuatanmu, bukan teman yang membenar-benarkan perbuatanmu. Apa bedanya antara membenarkan dengan membenar-benarkan? Beda. Kalau membenarkan, kamu salah, dia benerin. Tapi kalau membenar-benarkan, kamu salah, dia biarin. Itu bukan teman yang baik. Ya, maka carilah teman yang seperti itu. Dan yang ketiga, teman yang baik itu adalah teman yang selalu ada bersama kita. Baik suka maupun duka. Baik dekat maupun jauh. Saat dekat menolong kita, saat jauh mendoakan kita. Itulah teman yang baik. Seperti ikatan cinta. Jauh di mata, dekat di doa gitu ya. Nah, jadi cari teman yang begitu. Karena teman yang gitu bisa nguatin istiqomah bagi kita. Nah, yang ketiga tentu doa. Doa. Karena yang membolak-balikan hati kita siapa? Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Duhai Allah yang membolak-balikan hati, tetapkan hati kami di atas jalan agamamu. Maka kalau sudah istiqomah, insya Allah ketika ajal menjemput kita, kita berharap semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Oleh karena itu, ayo dari mulai sekarang jadilah orang baik. Karena pada akhirnya jadi kaya, jadi terkenal, jadi hebat, jadi nggak penting. Ya, jadi orang baik aja. Itu yang akan mengantarkan kebaikan untuk kita. Yuk sekarang lihat diri kita. Bagaimana kualitas ibadah kita kepada Allah. Ya, coba evaluasi ketakwaan kita. Ya, dengan cara apa? Lakukan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Yuk. Yang masih sering berbuat dosa, ya, ayo bertobat. Yang masih berbuat maksiat, ayo tinggalkan maksiatnya. Ya, Ustadz, gimana ya aku tuh udah pernah punya masa lalu yang buruk gitu. Terus sekarang ngerasa jadi beban banget gitu. Ya sudah. Itu kan sudah terjadi kan. Kita kan gak bisa balik lagi ke sana gitu. Jangan selalu melihat orang di masa lalunya. Karena setiap orang punya harapan dengan masa depannya. Kita punya harapan kok untuk better than before. Maka teman-teman sayang, jadilah orang yang kemudian tidak lebih melihat masa lalu tapi lebih melihat ke depan. Coba lihatlah filosofi kaca mobil. Kenapa kaca mobil itu bagian depan lebih besar daripada spion bagian samping? Kenapa coba? Karena kaca bagian depan untuk lihat ke depan dan itu besar. Sedangkan spion bagian samping untuk lihat ke belakang dan itu kecil. Maksudnya apa? Apa yang sedang kita hadirkan di depan itu jauh lebih besar dibanding apa yang sudah terjadi di belakang. So, jangan gelisah dengan masa lalu, jangan takut dengan masa depan. Bersyukurlah dengan hari ini karena engkau hidup di hari ini. Astagfirullah for my past, bismillah for my future, alhamdulillah for my present. Itu akan jauh lebih menenangkan bagi hati kita. Maka ayo, perhatikan ketakwaan kita. Lakukan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah.
Kemudian yang kedua, lihat bagaimana kualitas akhlak kita, hubungan kita. Yang pertama, sama orang tua kita. Bagaimana kita menjaga hubungan baik dengan orang tua kita. Selama hidup, sudahkah kita membahagiakan orang tua kita atau belum? Jangan-jangan kita lebih banyak menyakiti hati orang tua kita, lebih banyak kita membuat orang tua kita menangis karena kelakuan kita. Maka ayo berubah, ayo berubah. Karena hidup kita nggak lama. Ya. Dan boleh jadi ada di antara kita yang mungkin hari ini sedang punya masalah, sedang punya persoalan. Coba dicek. Mungkin karena ada salah satu perilaku kita kepada orang tua kita yang pernah menyinggung mereka. Sehingga mengantarkan sesuatu yang tidak baik dalam kehidupan kita. Maka teman-teman, sahabat cahaya yang dicintai Allah. Ayo, jadilah orang yang akhlaknya makin baik. Jadi seorang anak yang berbakti kepada orang tua kita. Ya, insya Allah itu akan mengantarkan kita bisa menemukan hidup yang happy ending. Akan menemukan kita hidup yang kemudian mengantarkan kedamaian dan kebahagiaan. Terus apalagi? Lihat bagaimana hubungan kita dengan sesama kita. Ya, hati-hati ya. Jangan banyak membenci. Hati yang penuh kebencian hanya akan mengantarkan kesulitan dan kesempitan. Tapi hati yang penuh cinta dan kasih sayang, maka hati itulah yang akan mengantarkan kelapangan dan kebahagiaan. Nabi bersabda, irhamu man fil ardi, yarhamukum man fis sama. Cintailah yang ada di bumi, maka yang di langit akan mencintaimu. Insya Allah, barang siapa yang menjaga hubungan baiknya dengan orang lain, maka Allah akan berikan kebaikan dalam hidupnya. Ingat, hati-hati dengan golongan yang disebut dengan muflis. Apa itu muflis? Muflis itu orang yang bangkrut. Siapakah orang yang bangkrut itu? Ternyata orang yang bangkrut itu adalah orang yang ketika nanti hari kiamat, dia membawa pahala sholatnya, pahala baca Qur'annya, pahala puasanya, dan semua pahala kebaikannya. Tapi di belakang dia, ada orang yang menghadap kepada Allah, melaporkan kezaliman yang pernah dia lakukan. Melaporkan kepada Allah keburukan yang pernah dia lakukan. Sampai dia katakan, ya Allah, terimalah amal sholatnya, terimalah amal puasanya. Iya, tapi dia pernah menyakiti hatiku. Dia pernah menzolimi diriku. Maka ya Allah, pindahkan pahala dia kepadaku yang pernah dizoliminya. Kalau pahalanya habis, bagaimana? Orang ini akan menanggung dosa daripada orang yang pernah dia zolimi. Maka kalau kita mau happy ending, jaga hubungan kita dengan manusia. Jaga hubungan baik kita dengan siapapun. Karena orang yang paling bahagia adalah orang yang saat lahir, dia menangis, sekelilingnya tertawa. Dan saat dia mati, dianya tertawa, sekelilingnya menangis. Kenapa? Karena kehilangan dirinya yang begitu hadir dengan kebaikan selama hidupnya. Maka inilah yang akan mengantarkan kita hidup dengan akhir yang happy ending. Insya Allah, kalau kita bisa istiqomah, kemudian kita bisa meningkatkan iman dan ketakwaan kita. Kemudian kita bisa menjaga hubungan kita dengan orang tua kita. Dan kita bisa memastikan bagaimana akhlak kita dengan sesama kita. Maka insya Allah ketika ajal menjemput kita, kita akan menemui ajal yang baik. Salah satunya juga dengan sedekah. Sedekah itu meringankan sakaratul maut. Sedekah itu melapangkan alam kubur. Sedekah itu meringankan siksa kubur. Maka jadilah orang yang berderma, jadilah orang yang baik kepada siapapun. Ingat, ada filosofi hidup namanya terima kasih. Apa maknanya? Seberapa banyak yang ingin kita terima, tergantung yang kita kasih. Terima kasih. Maka, man lam yaskurin nas, lam yaskurillah. Barang siapa yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia, berarti dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bahasa sederhananya, barang siapa yang tidak bisa menghadirkan kebaikan kepada sesamanya, maka mungkin dia juga tidak bisa menghadirkan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan. Dan semoga Allah berikan kesempatan kepada kita untuk bertaubat sebelum kita wafat. Berikan waktu kepada kita untuk memperbaiki diri sebelum kita kembali. Kalau masih bisa sholat, sholatlah. Sebelum besok lusa disolatkan. Sebelum besok kita harus kemudian disolatkan di depan banyak orang. Kalau masih bisa berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah, sholatlah ke masjid. Sebelum besok tubuh kita digotong untuk terakhir kalinya, disolatkan di masjid. Kalau bisa baca Quran, bacalah.
sebelum besok Quran dibacakan di depan tubuh kita yang terbujur kaku. Kalau masih bisa bersedekah, sedekahlah. Karena begitu banyak orang yang sudah kembali kepada Allah, minta dihidupkan kembali. Apa mintanya? Fa'as-soddaqa wa akun minas solihin. Ya Allah, aku ingin bersedekah dan aku ingin menjadi orang yang soleh. Untuk berbuat baik, jangan nunggu nanti keburu mati. Untuk jadi orang baik, jangan nunggu kapan-kapan, nanti keburu dikafani. Bismillah, mudah-mudahan Allah berikan kebaikan kepada kita dan Allah menuntun kita untuk hidup lebih baik, dan insya Allah kelak Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum.